Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Bagi kalian semua, mari kita menjaga kesehatannya kita ya anak-anak, dari memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu jaga jarak antar orang-orang. Karena kesehatan adalah paling penting di tubuh kita. Apabila badan kita sehat, aktivitas apapun kita akan selalu menyenangkan, dari belajar ataupun bermain. Sebelum memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, Ustadz akan menjelaskan tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yuk simak baik-baik anak-anak videonya. Ya anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kelas 3 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Yuk belajar menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, masih ingat kan anak-anak apa itu narasumber? Ya, betul. Narasumber adalah seseorang yang akan memberi informasi tentang pertanyaan-pertanyaan dari kita. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Seperti contoh, merawat tumbuhan. Nah, itu nanti berarti isi-isi dari pertanyaan kalian tentang merawat tumbuhan. Bagaimana cara merawat tumbuhan, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan, dan lain sebagainya. Terus ada contoh lagi seperti cara memelihara kucing. Nah, itu nanti disusun pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara memelihara kucing. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, atau sering bisa disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti contoh, praktek. Itu bukan praktek anak-anak, tapi kata bakunya adalah atau ejaan yang tepat adalah praktik, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi November pakai P. Nah, itu bukan kata baku anak-anak atau bukan ejaan yang tepat, melainkan November menggunakan huruf V. Nah, ada lagi anak-anak ambulan. Sebenarnya kata yang baku adalah bukan ambulan, melainkan ambulans pakai S. Nah, contoh-contoh tersebut adalah contoh-contoh kata baku atau ejaan yang tepat. Jadi, apabila anak-anak menyusun teks wawancara, harus menggunakan kata-kata yang baku ya anak-anak, menggunakan ejaan yang tepat. Mari mengerjakan. Buatlah wawancara dengan kedua orang tua kalian yang bertemakan cara merawat tanaman yang baik. Apa saja yang disusun untuk ditanyakan kepada orang tua kalian?
bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Yang kedua adalah kalian mendokumentasikan hasil wawancara kalian dengan kedua orang tua kalian. Mudah kan anak-anak? Oh iya anak-anak, jangan lupa ya anak-anak menggunakan rumus 5W1H dalam membuat sebuah pertanyaan. Apa itu 5W1H? Yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua yaitu where atau di mana. Yang ketiga yaitu when atau kapan. Yang keempat ada who, siapa. Dan yang kelima ada why atau mengapa. Dan yang keenam ada how, yang artinya bagaimana. Jadi sebuah pertanyaan akan disampaikan dengan menggunakan kata-kata berikut: apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan juga bagaimana. Meskipun tidak ada keenam tersebut, namun setidaknya ada beberapa kata yang digunakan, seperti bagaimana, kapan, dan juga apa. Boleh anak-anak hanya menggunakan 3 kata. Selamat mengerjakan anak-anak. Apa yang kalian rasakan ketika merawat tumbuhan? Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Apa yang kalian rasakan ketika merawat tumbuhan? Nah, jika kalian ikut merawat tumbuhan, maka akan merasakan sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan udara yang segar. Yang kedua, dapat menghirup udara yang bersih. Yang ketiga, mendapatkan pemandangan yang enak dipandang. Yang keempat, terhindar dari penyakit. Nah, itu akan kalian dapatkan semua apabila merawat tumbuhan dengan baik. Itu termasuk hak terhadap tumbuhan. Apabila kalian melakukan kewajiban, yaitu merawat tumbuhan dengan baik, maka hak kalian akan terpenuhi, yaitu mendapatkan udara yang segar, dapat menghirup udara yang bersih, mendapatkan pemandangan yang enak dipandang, serta terhindar dari penyakit. Kamu telah mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah pada pembelajaran kemarin yang dilakukan oleh Ustadz Rizky dan Ustadz Atfal. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu serta dapat meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik oleh semua anggota keluarga. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Nah, selanjutnya yaitu pendalaman materi. Pendalaman materi pada kali ini yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kalian dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan loh anak-anak, seperti yang sudah kalian kerjakan pada pembelajaran kemarin yang telah ditugaskan oleh Ustadz Rizky, yaitu menggunakan garis bilangan dalam menyelesaikan soal penjumlahan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Yuk, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 7 cm dan
8 cm. Berapa sentimeter panjang kayu hasil sambungan tersebut? Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak rumus matematikanya atau kalimat matematikanya? Ya, betul. Kalimat matematikanya yaitu 7 ditambah 8. Yuk, kita membuat garis bilangannya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu kita membuat garis bilangan. Tadi kalimat matematikanya yaitu 7 ditambah 8. Yuk, mari kita mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama yaitu membuat garis 0 sampai 7. Nah, itu artinya 7. Kemudian disambungkan lagi atau ditambah 8 cm. Membuat garis di atasnya dihitung sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, betul kan anak-anak? Garis sambungnya sampai angka 15. Cara menggunakan garis bilangan dalam menghitung soal. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 8 berarti berhenti di angka 15. Jadi panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15. Nah, mudah kan anak-anak cara menghitung menggunakan garis bilangan. Contoh yang kedua. Nah, seperti Faiz memiliki bambu yang panjangnya 8 cm. Sedangkan Andi memiliki bambu yang panjangnya 6 cm. Berapa jumlah panjang bambu yang dimiliki Faiz dan Andi apabila keduanya digabungkan ya anak-anak? Nah, cara yang pertama kita membuat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Faiz mempunyai panjang 8 cm, sedangkan Andi memiliki 6 cm. Jadi kalimat matematikanya 8 ditambah 6. Ayo berapa ditambah? Ayo berapa? 8 ditambah 6. Nah, yang pertama, yuk kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Selanjutnya, menggaris bilangan, menggaris berapa sentimeter yang dibutuhkan. Seperti 8 cm milik Faiz. Nah, kita membuat garis bilangan dari 0 sampai angka 8. Selanjutnya yaitu bambu Andi. Berapa anak-anak? Ya, betul, 6 cm. Kita mulai lagi bukan dari 0 ya anak-anak. Kita mulai lagi bukan dari 0, melainkan dari 8. Nah, 8 dihitung 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti kita berhenti di angka 14. Nah, jadi 8 ditambah 6 berhenti di angka 14. Jadi panjang bambu yang dimiliki Faiz dan Andi apabila digabung adalah 14 cm. Nah, mudah kan anak-anak? Cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk melatih kemampuan kalian dalam menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan, mari mengerjakan buku Bu Pena halaman 166, yaitu selesaikan masalah penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Soal di bawah ini bukan soal penjumlahan langsung, bukan kalimat matematika langsung, melainkan soal cerita yang harus kalian mencari tahu kalimat matematika yang tepat dalam soal cerita.
Mudah kan anak-anak? Soal cerita tentang garis bilangan. Pendalaman materi yang selanjutnya yaitu bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Kamu sudah mengetahui bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kamu juga sudah mempelajari hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tugas yang berbeda-beda, setiap anggota keluarga tetap harus saling membantu. Tolong-menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dan melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan keluarga lainnya. Mari kerjakan ya anak-anak. Tuliskan pengalaman kerjasama kalian dengan anggota keluarga di rumah, seperti ketika kerja bakti, ketika membersihkan rumah, ketika mempercantik taman, atau lain sebagainya. Tuliskan karanganmu di buku tulis dengan rapi ya anak-anak. Menuliskan pengalaman tentang kerjasama kalian dengan anggota keluarga di rumah. Setelah itu, karangan kalian ditulis di buku tulis dengan rapi dan kemudian didokumentasikan atau difoto. Setelahnya dikirim ke ustadz ustazah yang mengampu pembelajaran kalian ya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, ternyata sudah selesai anak-anak tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada saat ini, pada pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.